Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tmayani dan saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul konsep persepsi dan berita. Pengertian persepsi secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perception dari prefix yang artinya menerima atau mengambil. Menurut istilah, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pencenderannya. Stimulus tersebut berkembang menjadi satu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama itu terhadap objek dan yang kedua terhadap sosial. Persepsi terhadap objek adalah persepsi melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal dan bersifat statis. Persepsi terhadap manusia sosial adalah proses penangkapan diri objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami di sekitar. Adapun ciri-ciri umum persepsi. Yang pertama, modalitas. Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera. Yang kedua, dimensi ruang. Dapat mengatakan atas bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, datar, latar dan depan, belakang. Dimensi waktu. Memiliki dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda. Struktur konteks. Dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Yang kelima, dunia penuh arti, cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama itu latar belakang budaya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang, semakin besar pula perbedaan persepsi mereka. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Maka intensif hubungan antar objek dengan audiens. Maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh audiens. Yang ketiga, nilai-nilai yang dianut. Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut, mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Yang keempat, berita yang berkembang. Berita yang berkembang adalah berita-berita seputar produk baik melalui media massa ataupun halayak yang dapat mempengaruhi persepsi orang. Adapun aspek-aspek persepsi, yang pertama itu komponen kognitif. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Yang kedua, komponen efektif. Efektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem yang dimilikinya. Yang ketiga itu komponen konatif, merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Adapun pengertian berita, secara etimologis berita berasal dari kata new, baru. Istilah Inggris untuk maksud berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah berichten dalam bahasa Belanda yang dijelaskan sebagai medeling, yaitu pengumuman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka berita dapat dikatakan sebagai suatu informasi atau laporan yang disampaikan dari berbagai sumber tentang kejadian atau peristiwa yang baru terjadi, kemudian disampaikan kepada halayak atau orang banyak. Unsur-unsur berita ada 6. Yang pertama, what, apa yang terjadi berkaitan apa yang diberitakan. Yang kedua, who, siapa, kepada siapa atau peristiwa terjadi atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Where, di mana peristiwa yang diberitakan itu terjadi. When, kapan, menunjukkan waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. We, kenapa, memberikan keterangan terkait mengapa peristiwa itu terjadi. Who, bagaimana cara kita menjelaskan bagaimana peristiwa yang diberitakan atau
atau kejadian itu terjadi. Adapun jenis-jenis berita: strike, news sport, peristiwa yang dilaporkan langsung; depth news report, laporan yang bersifat mendalam; comprehensive news, laporan yang bersifat menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek; interview report, berita biasanya memfokuskan pada isu atau masalah; feature story, laporan yang mencari fakta atau perhatian pembacanya; depth reporting, pelapor jurnalistik yang bersifat mendalam; investigative reporting, memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi; editorial writing, berupa gagasan atau pikiran sebuah institusi yang diuji di sidang. Adapun sifat berita itu sifat utama dari berita adalah menarik perhatian orang banyak, menarik perhatian karena peristiwanya maupun karena penyajian beritanya. Dengan demikian, unsur utama yang berharga bagi berita adalah perhatian umum, suatu hal yang penting adanya untuk menjadikan ukuran baik buruknya suatu berita. Berita-berita dikenal dengan sifatnya yang continue, timeless, hangat terus-menerus, atau selalu menjadi buah bibir orang. Faktor-faktor penentu nilai berita: yang pertama itu aktualitas. Persaingan membutuhkan kecepatan. Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Kedekatan, peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Dampak, berita adalah sejarah dalam keadaan yang tergesa-gesa, tersirat dalam ungkapan. Itu pentingnya mengukur luasnya dampak dari suatu peristiwa. Human interest, dalam berita human interest terkandung unsur yang menarik empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya. Itulah tadi penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.